Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi statistika, yaitu yang pertama tentang tabel distribusi frekuensi, dan juga nanti kita juga membahas mengenai histogram. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai apa itu tabel distribusi frekuensi. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Diberikan data nilai penilaian harian matematika dari 36 siswa kelas 10A sebagai berikut. Ya, ini hanya untuk contoh saja. Jadi, kalau kita mencermati data yang seperti ini, tentu yang kita lihat ya hanya pusing ya, karena datanya begitu random atau begitu acak dan tidak terurut. Maka untuk lebih mudah memahami data yang ada di sini, kita dapat menuliskannya atau menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ya, distribusi itu artinya penyebaran. Ya, frekuensi kalau di materi statistika itu kaitan dengan ada berapa. Ya, jadi kita memetakan nanti masing-masing nilai berdasarkan kelompoknya. Nah, di sini sudah ada rentang yang membantu, yaitu sudah ada yang diketahui 31 sampai 40. Artinya kelompok berikutnya tentu yang ya setelah dari 40. Tentu kita mulai dari 41. Sampai berapa? Nah, di sini 30 sampai 40 kan selisihnya 9. Berarti 41 dengan berapa yang selisihnya 9? Tentu di sini 50. Atau kita juga dengan melihat ini selisih yang atas dan bawah. Ini kan 31 dengan 41 selisihnya 10. 40 dengan 50 juga selisihnya 10. Jadi kalau tabel distribusi frekuensi ininya harus sama ya, selisihnya harus sama antara angka yang di atas dan di bawah. Artinya setelah 50 berarti tentu di sini 51. Berikutnya berapa? Nah, ini tinggal tambahkan 10. 60 ya. Kita lanjutkan 61 sampai 70. Kemudian 71 sampai 80. 81 sampai 90 dan terakhir 91 sampai dengan 100. Kemudian jumlah ya, jumlah itu ya sama aja tadi 36 siswa. Nah, seperti ini ya, 36 siswa. Nah, untuk mengisi bagian yang frekuensi, sebetulnya kita hanya butuh ketelitian. Ya, hanya butuh fokus untuk mendata masing-masing interval ini. Ya, kita langsung mulai dari yang 31 sampai 40. Kita cek ya. Kita ngeceknya per kolom. Ya, dari sini tidak ada, oh ini ada 1. Kemudian nggak ada, tidak ada, oh ya ini ada 39, yang ini tidak ada ya, semuanya sudah tidak ada. Artinya hanya ada berapa? Ya, tentu saja hanya ada 2. Kemudian kita ke yang berikutnya, yaitu 41 sampai 50. Ya, kita perhatikan 41 sampai 50. Kita tandai 41 sampai 50, berarti ini 42 masuk, 50 juga masuk. Kemudian yang sini sudah tidak ada, baris ini ada 45. Kemudian ini tidak ada, yang ini tidak ada juga. Ini ada 43, tidak ada lagi, ini tidak ada, dan juga tidak ada. Ya, berarti ada, oh ya ini tadi terlewat ya, ini. Kadang kalau nggak fokus begitu ya, ada 5 berarti ya, ada 5. Kemudian kita cari lagi yang interval 51 sampai 60. 51 sampai 60. Ya, ini tidak ada, ini tidak ada. Ini masuk. Kemudian ini masuk 2. Lalu di sini masih ada 58. Kemudian ini tidak ada ya. Tidak ada lagi. Oh, ini ada 56.
Kemudian di sini masih ada satu lagi 58. Jadi total yang biru ada 6 nilai atau 6 siswa yang pada rentang 51 sampai 60. Ya. Nah, ini silahkan kalian lanjutkan untuk prosesnya. Ini saya skip ya. Jadi asal kalian teliti dalam mendata, maka kita peroleh nanti di sini yang rentang 61 sampai 70 ada 8 siswa, kemudian ini ada 5, kemudian 8 lagi, dan terakhir yang di 91 sampai 100 ada 2 siswa. Nah, ini ketika dijumlahkan juga harus sesuai dengan 36 ya. Jadi jangan sampai kita mendata tapi kok jumlahnya 35 atau 37. Nah, berarti itu kita terjadi kesalahannya. Ini kita hitung 7, 13, 21, 26, 34, dan 36. Oke ya, seperti ini. Kemudian ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terkait dengan istilah-istilah yang ada di tabel distribusi ini. Yang pertama ada istilah kelas. Ya, kelas. Kelas itu menunjukkan masing-masing barisnya. Jadi ini kan tadi baris pertama, maka ini kita sebut sebagai kelas ke-1 ya. Kelas ke-1 itu secara gampangnya adalah kelompok pertama ya. Kelas itu secara teori sama aja kelompok, tapi memang kalau di statistika menggunakan istilah kelas. Kelas ke-1 ya siswa yang paling rendah nilainya 31 sampai 40. Berarti nanti ini kita lanjutkan, ini otomatis kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas ke-6, dan terakhir tentu kelas ke-7. Jadi dalam satu kelas ini seolah-olah jadi 7 kelas atau 7 kelompok siswa dengan masing-masing interval nilai seperti ini. Ya. Kemudian panjang kelas. Ya. Panjang kelas itu bisa kalian hitung dari nilai yang ada di sini, 31 sampai 40. Berarti 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Berarti ada berapa? Ada 10 ya. Tapi seringkali kalau kita hanya memperhatikan angka di sini, nanti sisa bisa terkecoh karena yang sering dilihat adalah 31 sama 40, berarti selisihnya 9. Nanti dikira panjang kelasnya 9, padahal bukan seperti itu ya. Maka untuk memudahkan biar jangan sampai tertukar, panjang kelas itu simpelnya dari dua angka yang atas bawah. Ini kita cari selisihnya. Nah, itu ya. Ini dengan ini boleh. Yang penting atas bawah. 71 dengan 61 boleh. 90 dengan 80 boleh. Ini selisihnya berapa? Ya. Berarti kalau di tabel ini tentu panjang kelas yang dimaksud adalah 10. Karena selisih dari nilai yang atas bawah ini semuanya adalah 10. Kemudian ada istilah lagi yang namanya batas bawah. Ya. Batas bawah itu yang mana? Batas bawah itu adalah semua angka yang di sisi kiri. Nah ini ya, 31, 41, dan seterusnya. Jadi semua angka yang sebagai batas sisi kiri. 31, kemudian 41, dan seterusnya. 51 sampai yang terakhir 91. Kemudian kalau yang tepi atas bagaimana? Ya tentu kebalikannya. Kalau tadi tepi bawah adalah semua angka yang di sebelah kiri, maka yang batas atas. Yang dimaksud batas atas ya semua angka yang di sisi kanan. Nah ini ya 40, 50, 60, dan seterusnya. Jadi angka-angka yang dimaksud sebagai batas atas adalah 40, 50, 60, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 100. Kemudian ada dua istilah lagi yang mirip dengan nomor 3, yaitu ada istilah tepi dan juga tepi bawah dan juga tepi atas. Tadi kalau batas bawah bisa kita singkat sebagai BB. Ya, batas bawah, kemudian ini batas atas berarti BA. Tepi atas, tepi bawah dulu, berarti kita bisa singkat sebagai TB. Nah, TB, bagaimana kita memperoleh TB? Nah, secara teori, TB itu diperoleh dari batas bawah yang dikurangi setengah.
Kemudian kalau tepi atas, berarti kita singkat dulu dengan TA, tepi atas. Ya mirip dengan ini. Kalau batas tepi bawah diperoleh dari yang batas bawah, maka tepi atas juga diperoleh dari yang batas atas. Nah, atas sama bawah kan itu berkebalikan. Maka di sini juga sama. Kalau batas bawah itu pengurangan, maka batas atas ya betul sekali penjumlahan. Nah, di sini. Jadi kalau tepi bawah adalah batas bawah yang dikurangi setengah. Kemudian sebaliknya, kalau tepi atas berarti batas atas yang ditambahkan setengah. Berarti kalau kita dari kelas yang pertama ini, maka tepi bawahnya itu ya tinggal 31 kurangi setengah. Kita peroleh tentu 30 setengah. Sedangkan tepi atasnya, batas atas yaitu 40 tambahkan setengah, ya. Berarti 40 setengah. Nah, panjang kelas juga kamu boleh juga pakai ini, selisih dari dua tepi. Ya, tepi atas sama tepi bawah ketika dicari selisihnya juga 10 sama dengan panjang kelasnya, ya. Jadi kalau kamu pakai panjang kelas ya memang bisa dengan selisih dari dua batas bawah ini, atau selisih dari dua batas atas, atau selisih dari tepi atas dan juga tepi bawah. Ya, itu silahkan dipahami dan dicatat informasi yang bagi kalian penting. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai histogram. Jadi simpelnya histogram itu adalah masalah penyajian data selain menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, histogram itu yang secara umum biasanya menggunakan dijadikan pedoman utama itu bukan batas tapi yang tepi. Ya, tepi itu tadi ya. Kalau tepi bawah berarti yang angka yang di kiri semuanya dikurangi setengah. Kalau tepi atas ya yang angka di sebelah kanan ditambah setengah. Nah, di sini ada dua unsur, nilai sama frekuensi. Nilai itu untuk yang bagian bawah. Ya, kemudian yang di sini adalah sebagai frekuensi. Kemudian frekuensi tentu dimulai dari yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang tadi untuk bagian yang angka yang di sini. Jadi yang saya sampaikan bahwa yang dijadikan sebagai pedoman itu adalah yang tepi, bukan sebagai batas. Jadi tepi yang kiri, ya. Tepi yang kiri di sini 31, artinya tadi ya dikurangi setengah. Berarti angka yang di sini adalah 30,5 ya, dari 31 dikurangi setengah. Kemudian angka berikutnya ya tinggal 41 kurangi setengah. Berarti 40,5 ya. Jadi memang kalau tepi bawah kelas yang kedua itu ya sama aja dengan tepi atas kelas yang pertama ya. Oke, simpelnya tadi kita sudah tahu bahwa panjang kelasnya adalah 10. Jadi ketika sudah ketemu satu tepi ya untuk yang berikutnya tinggal ditambahkan 10 semua. Berarti nanti di sini 50,5. Nah ini ya, karena tulisannya nggak terlalu bagus jadi space-nya nggak muat. 50,5. Nanti ya di sini 60,5, 70, 80, 90, dan yang paling kanan itu adalah 100,5. Nah, di sini secara teori atau secara bentuk nanti histogram itu mirip diagram batang ya. Namun perbedaannya adalah kalau histogram itu masing-masing intervalnya tidak ada jaraknya ya. Oke, penjelasannya seperti ini.
Tadi untuk yang kelas pertama itu 31 sampai 40 frekuensinya 2. Berarti di sini kita buat frekuensinya 2 ya. Kita buat seperti diagram batang. Nah, ini frekuensinya 2. Ya, ketinggiannya 2. Nah, untuk kelas berikutnya itu kan tepi bawahnya 40,5 sampai 50,5, tepi atasnya ya 40,5 sampai 50,5. Jadi kelompok atau kelas yang kedua itu mulainya juga dari sini. Berarti otomatis kita tinggal menambahkan ini ketinggiannya 5. Nah, ini ya harusnya kalau mau pakai penggaris ya bisa lebih bagus ya. Ini hanya untuk simulasi saja. Nah, aduh, ini nggak terlalu bagus ya gambarnya. Terus ini 5. Terus yang kelas berikutnya 6. Nah, berarti 6 tinggal tambah sedikit sini. 6. Nah, sampai di sini. Aduh. Nah, kira-kira seperti inilah histogramnya ya. Nanti setelah ini saya tampilkan yang versi bagusnya ini. Karena pakai pen tablet agak susah kalau membuat garis yang lurus. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan kalau kalian melukis ya histogram dengan penggaris dengan rapi ya, kira-kira seperti ini bentuk histogramnya. Jadi mirip diagram batang sekali lagi, tapi ini di sini tidak ada batasnya ya antar masing-masing frekuensi ya, antar masing-masing interval tidak ada batasnya. Jadi seperti diagram batang tapi yang saling menempel ya, gambar diagram batangnya. Ya, kira-kira seperti ini ya untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan juga histogram dari sebuah data. Nah, setelah ini ada latihan soal untuk kalian coba membuat tabel distribusi frekuensi dan juga histogramnya. Nah, ini dia untuk latihan soal kalian. Jadi diberikan data tinggi badan, ini juga sama 36 siswa, tapi sekarang jadi kelas 10B ya sebagai berikut. Nah, silakan nanti cara yang sama kalian lengkapi nilai dan juga nanti frekuensi di sini sudah saya bantu untuk interval yang pertama ya. Kemudian juga nanti setelah itu dibuatlah histogramnya ya. Seperti itu dulu untuk pembahasan kita pada video kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.